Salam hormat, salam inspirasi untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin membahas resensi atau review tentang buku Homo Deus, ya, karya Profesor Yuval Noah Harari. Buku yang baru saja saya beli dan saya baca dalam tempo waktu seminggu ya untuk membacanya, karena terdiri dari 500 halaman lebih. Buku yang spektakuler di zaman informasi di mana kita bisa banyak baca artikel di internet, di media sosial, dimanapun saja banyak sekali informasi-informasi yang tersebar. Tapi buku ini bisa terjual lebih dari 2 juta kopi di seluruh dunia. Sekarang kita tidak tahu berapa kopi penjualannya sekarang ini. Tapi yang jelas buku ini mengingatkan kepada kita tentang masa depan umat manusia. Di bab awal, Profesor Yuval Noah Harari menyebutkan bahwa manusia sejak awal diciptakan dahulu hingga sekarang dan nanti akan menghadapi 3 bencana yang berulang-ulang seperti bencana wabah, kelaparan, dan peperangan. Tapi manusia selalu bisa menghadapinya dan bahkan bisa mengendalikannya. Ya, kita lihat ya, dalam kondisi sekarang dengan kecanggihan teknologi, sains, bencana-bencana dan wabah itu, kemudian kelaparan bisa dikendalikan. Namun ada ungkapan yang unik. Setiap pembaca itu kan beda-beda ya. Mereka mengetek ataupun menandain kata-kata yang unik. Seperti pada halaman 2 ini Profesor Yuval mengatakan, untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan atau kelaparan. Itu ada di halaman 2. Dulu orang mungkin kelaparan dan dia mati, tapi sekarang kebanyakan makan mati. Jelas ini mengingatkan kepada kita akan penyakit degeneratif ya, seperti diabetes, ginjal, jantung. Itu membahayakan kesehatan. Jadi hati-hati kita, jangan terlalu berlebihan dalam makan dan minum. Buku ini sangat mantap sekali ya. Citra rasanya, khasnya itu untuk para pemikir, mereka-mereka yang menggunakan akal mereka dengan baik, mereka yang open-minded, berpikiran terbuka, free thinker. Ini bagus sekali. Bagi mereka yang konservatif juga bagus, mungkin yang punya pandangan merasa paling benar sendiri, bagus juga untuk merubah mindset atau pandangan bahwa kebenaran itu tidak satu. Kebenaran itu ada cabang-cabangnya, ada di kita dan ada di orang lain, ada di mana saja. Profesor Yuval mengatakan juga ya, banyak dogma-dogma yang dia sampaikan ini sebagai kacamata perbandingan ya. Ada dogma sains, dogma filsafat, dogma agama, dogma biologi, dogma humanisme, dogma dataisme. Di sini ada dogma filsafat, saya menarik sekali saya membacanya ya. Pada halaman 34 dia menyajikan satu pendapat filosof, yaitu Epicurus, menjelaskan bahwa menyembah Tuhan itu membuang-buang waktu, bahwa tidak ada eksistensi setelah kematian, dan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tunggal kehidupan. Saya rasa ini suatu hal yang memang tidak terlalu diperdebatkan, hanya sebuah pendapat ya, tapi bisa kita jadikan bahan renungan bahwa manusia terus meningkatkan skill powernya. Manusia, dalam buku ini disebutkan halaman 49, manusia itu ingin menjadi Tuhan, mungkin akan menempuh satu dari 3 jalan ini, yaitu rekayasa biologis, rekayasa cyborg, dan rekayasa benda-benda non-organik. Jadi keinginan mereka untuk immortal itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Menjadi immortal, menyiapkan robot-robot nanoteknologi ya, yang bisa memperbaiki kesehatan. Robot itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa mematikan sel kanker, bisa memperbaiki sel-sel yang mati, yang tua, yang rusak. Ini ditempuh manusia. Walaupun tujuan untuk immortalisme itu belum terwujud sampai kini, tapi ini terus dilakukan. Nah, untuk menghadapi itu semua, ya kita memang harus mempersiapkan sedini mungkin pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan, dan jangan sampai kesemuanya itu malah menjadi malapetaka, menjadi alat pemusnah massal manusia. Ini yang harus diantisipasi.
Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, manusia perlu melambatkan perburuan sensasi-sensasi kesenangan, bukan mempercepatnya. Nah, manusia bisa melakukan apapun, tetapi ketika melakukan itu, kita harus ada pertimbangan juga. Toh kalau kita memang ingin mencari uang, mengejar popularitas, mencari kesenangan, kebahagiaan dengan terburu-buru, itu malah tidak mendapatkannya. Kalau ini diwujudkan semua, malah penciptanya sendiri bisa binasa. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi kita memang harus menggunakan akal kita ini. Akal jadikan sebagai rescue ya, penyelamatan untuk kedepannya. Jadi orang yang menggunakan akal dengan baik, dengan besar-besaran, bukan mempertuhankan akal sebenarnya, tetapi justru mereka mensyukuri menggunakan akal itu sebagai sumber informasi dari semesta. Jadi bagi yang ingin membaca buku ini lebih dalam, silakan. Bisa beli di Gramedia, di toko-toko online. Karena banyak nasihat yang berharga di buku ini untuk menghadapi masa depan yang belum bisa dipastikan atau bisa diprediksikan. Jumpa lagi dalam resensi-resensi ataupun review-review buku-buku yang berbeda dari saya, Ustadz Miftah Qul. Salam inspirasi.